Saya izin buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahra ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat kita dapat berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, di pagi subuh yang berkah ini sesuai dengan doa Nabi, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Rasul berdoa, ya Allah berkahilah umatku di pagi-pagi hari mereka. Dan kita juga bersyukur dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan duduk sejenak di majelis zikir, di majelis ilmu, mendengarkan pelajaran. Kita sabarkan diri kita sampai waktu syuruk nanti. Mudah-mudahan kita tercatat orang-orang yang mengamalkan, melaksanakan, menjalankan pesan wejangan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man shallal fajra fi jama'atin, wa fi riwayatin ukhra man shallal ghadata fi jama'atin. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a syamsu, kemudian dia lanjutkan terus duduk di tempatnya sambil berzikir kepada Allah. InsyaAllah kita ngaji, kita thalabul ilmi, kita mendengarkan pelajaran, termasuk bahagian dari yadhkurullah, sampai nanti terbit matahari. Oh tidak salah, waktu syuruk hari ini jam 5.52. 52 apa 5? Oh 54 sekarang. 5.54, kita tunggu lagi jeda sekitar 6 menit, jam 6 insyaallah. Ya, kita bisa lanjutkan apa yang dipesankan oleh baginda Rasul. Thumma yusalli rak'ataini, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat. Boleh niat sholat sunnah syuruk, boleh juga mau langsung niat sholat sunnah duha, ya, dengan doanya sekalian. Ya, jadi sholat sunnah duha itu ada doa yang Masya Allah dari awal pun sudah bagus ya. Tapi saya sendiri suka membacanya 3 kali. Allahumma ja'al yadayal u'la bil i'ta
wala taj'alha sufla bil istiqta. Kita minta sama Allah supaya tangan kita di atas, ya, tidak menjadi tangan yang di bawah. Nah, kalau sudah sholat 2 rakaat, sholat syuruk maupun sholat duha, ya, maka Nabi berikan berita gembira kepada kita. Kata Nabi, falahu ka'ajri hajjatin wa umratin tammatin ya. Maka baginya itu mendapatkan pahala sama seperti pahalanya orang menunaikan haji dan umrah, sempurna ya. Jadi ini buat kita bulan Ramadan adalah bulan training, ya, bulan menumbuhkan habit, kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Semoga saja terus bisa berlanjut selepas bulan Ramadan. Walaupun tidak sesering bulan Ramadan, ya paling tidak kita tetap menjalankan wasiat, wejangan dan pesan yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan ini kajian sirah kita spesial mengambil biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pagi ini kita bersama As-Sahabiyul Jalil, sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf ibn Abdil Harith. Di Abdurrahman bin Auf ini sahabat yang dikenal sebagai niagawan, saudagar, entrepreneur yang sukses, ya, dari modal nol bahkan ketika sampai di Madinah saat hijrah, karena seluruh aset kekayaannya ditinggal semua di Mekah, ya, datang dengan tidak membawa apa-apa sama sekali. Kunyatuhu Abu Muhammad. Julukannya itu biasa dipanggil dengan nama Abu Muhammad. Ya, ini ismul kunyah namanya, nama julukan, dan ini lazim, ya, di kalangan bangsa Arab. Kalau Rasulullah itu julukannya Abul Qasim, Abu Abdullah, ya, dan ada lagi yang lain. Wa kana yusamma fil jahiliyah. Adapun nama aslinya pada saat jahiliyah itu namanya adalah Abdul Ka'bah. Jadi nama jahiliyahnya dulu Abdul Ka'bah. Wa sammahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu setelah selesai melepaskan masa lalu jahiliyahnya dan masuk Islam, Rasul langsung kasih nama baru. Wasammahur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul telah memberinya nama Abdurrahman. Ya, di Abdurrahman bin Auf. Jadi itu sejarah tentang nama, dan banyak, hampir semua sahabat nama berganti, kalau yang kurang bagus langsung diganti dengan nama yang bagus, ya, karena al-ismu juz'un minad du'a. Nama adalah bahagian dari doa. Ya, kayaknya Nabi pesan kalau ke anak, ke cucu, ayyuhsina ismahu, ya, agar orang tua, kakeknya, mbahnya, ya, memberi nama yang bagus, membaguskan namanya. Baik, kemudian berikutnya wulida sana arba warba'in qablal hijrah. Nah, Abdurrahman bin Auf dilahirkan 44 tahun sebelum hijrah.
Nah, ngitungnya seperti apa nih? 44 tahun sebelum hijrah. Kenabian 13 tahun, ya. Berarti 31 tahun sebelum Nabi diutus Abdurrahman dilahirkan. Berarti kurang lebih terpaut beda usia dengan Nabi itu sekitar berapa tuh? 10 atau 11 tahun. Ya. Gitu ya. Jadi agak jauh beda usianya nih sama Nabi. Ya, beda 10 tahun. Kalau dengan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi bedanya 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq lebih muda 2 tahun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ciri-ciri fisik sekedar menggambarkan kepada kita ini, alhamdulillah ini masih sempat dicatat oleh para ulama di masa lampau, mungkin sahabat juga, mungkin tabi'in juga, karena ada sejarawan yang rajin mencatat itu. Kalau tidak salah ya, anak dari Zubair bin Awam, yaitu Urwah bin Zubair, itu dikenal sebagai ya, istilahnya banyak catatan-catatan ya, tentang biografi. Kana abiyat ya, musyarraban bihamrah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini warna kulit yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya itu putih agak kemerah-merahan. Ya. Husnul wajhi. Ya, husnul wajhi ini kalau artikan dengan istilah sekarang good looking. Good looking. Ya, pokoknya wajahnya rupawan lah begitu. Ya, raqiqal basyarah, ya, jadi istilahnya struktur kulitnya juga tipis, gitu ya. Dokhmul kafain, kafain ini pundak, tapi dokhmul kafain itu ya istilahnya pundaknya gempal, gitu ya. Galid al asabi'. Nah, mungkin karena juga terbentuk ya fisiknya bagus ya, sehingga jari-jari tangannya juga keker gitu. Ya. Ini ya istilahnya hanya gambaran-gambaran yang mencirikan secara fisik, dan ini hampir banyak disebutkan oleh para ulama, termasuk ciri-ciri fisik secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga ciri-ciri fisiknya. Baik, kita lanjut lagi di sini poin berikutnya. Aslama ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf masuk Islam lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika Abu Bakar menjadi laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam, ya itu luar biasa. Abu Bakar itu ya move on, langsung ikut menjalankan atau menyebarkan dakwah dan risalah. Jadi tidak semua masuk Islam itu melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di gambaran sebuah dakwah yang bagus itu adanya teamwork, adanya team building, adanya pendistribusian tugas dan wewenang. Itulah sebetulnya makna dakwah, dan hakikat dakwah itu sebetulnya bukan di atas mimbar, bukan ceramah, bukan apa, tapi yang paling kuat adalah bagaimana pendekatan person to person, dan kemudian cara serius mengajaknya untuk dakwah di jalan Allah. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ya kenapa didekati oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Mungkin ada kesamaan kolega bisnis, sesama niagawan, sesama
saudagar. Jadi cepat saja komunikasinya. Ya. Jadi Abu Bakar yang mengislamkan Abdurrahman bin Auf ini. Wa kana min awwali thamaniyatin dakhalul Islam. Dan Abdurrahman bin Auf satu dari 8 orang yang masuk Islam di periode pertama. Kalau yang paling pertama sekali ya 4 itu, Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, dan Abu Bakar Siddiq. Ya, nah dari situ nambah lagi terus. Nah lewat Abu Bakar tuh sudah langsung terrekrut 8 sahabat yang kemudian menjadi sahabat terkemuka semua. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Jadi ini tergolong as-sabiqunal awwalun, generasi pertama. Kemudian catatan lain lagi tentang Abdurrahman bin Auf ini, ahadul asrah al-mubasyirina bil jannah, al-mubasyirina bil jannah. Ya. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari 10 sahabat Nabi yang telah dijanjikan atau diberikan berita gembira kepada mereka, ya, untuk masuk surga. Ini kalau sudah dapat statement dari Rasul itu sudah, ya, insya Allah, ya, udah masya Allah tuh, udah paling tinggi. Ya. Nah berkenaan dengan al-asrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 yang diberikan gembira masuk surga ini, uniknya dari 10 sahabat itu yang dijadikan masuk surga, 9 di antaranya seluruhnya berprofesi sebagai niagawan, saudagar, pedagang, bisnismen, dan entrepreneur. Ya, luar biasa dia. Jadi ya bagaimana tetap berniaga, tetap berbisnis, tapi tetap juga dapat surga. Ya, satu saja yang tidak termasuk niagawan, tidak salah. Zaid bin Thabit atau siapa lupa saya. Baik, kemudian hajara lil Habasyah al-hijrataini al-ula wa tsaniyah. Abdurrahman bin Auf ini catatan loyalitas dan dedikasinya untuk perjuangan Islam luar biasa. Beliau kaya, beliau niagawan, ya, tapi beliau juga, ya, tidak segan sungkan untuk melindungi akidahnya, keimanannya, Islamnya. Sampai beliau termasuk orang yang ikut hijrah ke Habasyah dalam 2 kloter. Ya, kloter pertama berangkat, lalu kloter kedua juga berangkat. Jadi 2 kali. Pertama berangkat pulang lagi, kemudian setelah itu berangkat lagi. Dan Abdurrahman bin Auf tetap ikut rombongan hijrah ke Habasyah tersebut. Habasyah sekarang ini Ethiopia atau Eritrea, negara Ethiopia atau Eritrea. Kemudian catatan lain lagi, hajara ilal Madinah wa syahida badran wal masyahid kullaha. Ya, Abdurrahman bin Auf ya tentunya adalah muhajirin, ikut hijrah bersama Nabi ke Madinah. Ya. Dan tadi sama sekali gak bawa apa-apa. Sampai di Madinah itu start from zero, mulai dari 0. Abdurrahman bin Auf kemudian ya, menjadi saksi atas berbagai peristiwa yang terjadi bersama Rasul. Peristiwa Badar, beliau juga ikut dalam peristiwa tersebut, dan juga peristiwa-peristiwa besar lainnya. Ya, peristiwa Uhud, peristiwa Khandaq, peristiwa Hudaybiyah, sampai peristiwa Fathu Mekah. Baik, kemudian yang berikutnya, akhar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'd bin Ar-Rabi'. Ya. Rasulullah sesampainya di Madinah, kan sudah kita bahas kalau nggak salah ini,
Ya, salah satunya di samping membangun masjid, di samping mempersiapkan struktur peranata sosial masyarakat baru di Madinah. Nah, untuk itu beliau salah satunya mencanangkan program At-Ta'akhi Bainal Muhajirin wal Ansar, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Ya. Ya. Maksud tujuan Rasul mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar pertama, ya, supaya ya, terjadi kohesi sosial secara baik, persatukan antara yang biasanya disebut pendatang dengan pribumi, sehingga dengan ikatan Islam tidak ada lagi dikotomi unsurisme yang menguat, ya, seluruhnya sudah lebur jadi satu dalam ikatan iman dan Islam. Ini termasuk strategi pemikiran yang cerdas, ya. Secara sosiologis Rasulullah sudah melakukan langkah-langkah antisipatif supaya tidak terjadi gejolak sosial di kemudian hari. Ya, dan para sahabat Ansar ketika dipersaudarakan mereka sudah luar biasa sambutannya. Ya, mengatakan kami punya harta, kami bagi saja sudah dengan saudara kami Muhajirin. Ya. Tapi Rasulullah juga kemudian mengajarkan iffah supaya kaum Ansar jangan memberikan ikannya, ya, tapi kasih saja kailnya. Kira-kira bahasa kita gitu. Rasulullah, ya, orang-orang Mekah ini Muhajirin bukan orang bukan orang pekerja mereka. Mereka di Mekah itu kan nggak ada kebun, nggak ada ladang, ya. Mekah itu ya sudah paling nggak orang jadi pedagang, dan pedagang itu merdeka semua. Kira-kira gitu, dagang sendiri, jual sendiri, gitu, bukan pegawai. Ya, kata Rasul, karena mereka tidak punya pengalaman kerja, dalam artian kerja bersama seseorang, apalagi bercocok tanam, kata Rasul, ajarkan saja oleh kalian mereka ini kerja di kebun korma. Yang paling terkenal adalah kebun korma, sampai sekarang juga ada, ya, korma di Madinah itu kan. Nah, nanti kata Nabi, kalau sudah bekerja, ya tinggal kalian berikan insentifnya, upahnya atau apa, ya, untuk berbagi kepada kaum Muhajirin. Nah, itu Rasul kasih solusi begitu. Nah, kembali kepada masing-masing dipersaudarakan itu dua-dua, ya. Akhwaini dalam literatur sirah, dua saudara antara Muhajirin dan Ansar. Itu sudah dipasang-pasangkan tuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul, ya, yang mempersaudarakan, dipasangkan dengan sahabat Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an, ya, dari kalangan Ansar. Nah, ya, karena memang pesannya sudah sebegitu rupa, ya, dan rupanya ikatan iman Islam itu memang luar biasa. Sebelumnya mereka kan nggak pernah berjumpa, nggak pernah ketemu, ya. Tapi kalau sudah karena ikatan Islam, ikatan dakwah apalagi, itu masya Allah. Jadi magnetnya langsung ngeklik kalau bahasa kita, chemistry-nya langsung muncul. Nah, yang mengejutkan apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf, ya. Ini agak unik, bahkan mungkin terbilang aneh juga, ya. Tapi ini real, faktanya memang begitu, dan riwayat ini masyhur. Sa'ad bin Rabi, ya, dari kalangan Ansar pribumi Madinah, itu menyampaikan apresiasi kepada saudaranya yang baru Abdurrahman bin Auf, ya, dengan mengatakan, ana aksaru ahlil madinati malam.
aku termasuk orang yang lumayan paling banyak juga hartanya di Madinah ini. Ini bukan kesombongan tapi rasa syukur dulu ya. Fanzur satra mali fakhudhu. Silakan kau lihat. Ya. Sebahagian dari hartaku, mana saja yang kau inginkan silakan ambil. Jadi ini luar biasa ini. Ya, lihat sebagiannya mana yang kau inginkan silakan ambil. Wa tahti imra'atan. Nah, ini nih yang paling baper ya kalau kita istilahkan zaman sekarang ya. Dan aku juga punya 2 orang istri. Ya. Fanzur ayyatuhuma a'jabu laka. Ya, silakan. Ya, kau lihat juga mana yang membuatmu tertarik gitu. Ya. Hatta utlikaha wa tatazawwajaha. Ya. Nanti kalau sudah ditentukan mana yang tertarik ke yang mana, ya, aku akan ceraikan salah satunya dan silakan engkau menikah dengannya. Itu ya. Fada'alahu Abdurrahman wa qala lahu. Tapi Abdurrahman bin Auf langsung refleks membalasnya dengan mendoakan saudaranya Sa'ad bin Rabi seraya berkata, Barakallahu fi malika wa usratika. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Ya, doanya itu. Ya. Lalu setelah itu Abdurrahman bin Auf cuma meminta dullani ala suq. Ya, aku cuma mau minta satu aja. Ya, tunjukkan aku di mana pasar yang terdekat. Jadi Abdurrahman bin Auf ini punya feeling bisnis yang kuat. Sampai ada ungkapan itu kalau Abdurrahman bin Auf itu lihat ada batu, dia bukan lihat batu di situ, ya, tapi dia lihat bawahnya pasti ada emas dan perak. Itu filosofinya tuh ya. Oh, jadi luar biasa tuh filosofinya tuh. Ya. Jadi tawaran itu diapresiasi, didoakan, semoga hartanya baik, keluarganya juga berkah semua. Aku nggak minta itu. Ya, tunjukkan aku di mana pasar. Ini antara satu sisi menunjukkan ya kedermawanannya, kebaikannya, ya akhlak yang baik itu, memberi. Tapi di satu sisi Abdurrahman bin Auf ya juga menunjukkan akhlak yang baik, yaitu tentang iffah, menjaga kehormatan, ya, tidak memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, tetap dia punya apa namanya istilahnya marwah lah ya atau apa gitu ya, makanya dia minta yang paling bisa tetap menjaga martabat, harkat dan kehormatan dirinya. Ya, dullani ala suq, tunjukkan saja aku di mana pasar yang terdekat gitu kira-kira. Fa'amila bit tijarati hatta asbaha tajiran min aktsalil muslimina thara'an wa ghina. Sampai kemudian nanti Abdurrahman bin Auf ini luar biasa pesat, cepat sekali tumbuh kembali sebagai niagawan sukses, saudagar sukses. Ya, bahkan istilahnya zakat, infak, sedekahnya itu luar biasa, berlimpah ruah. Ya, dalam angka yang sangat menakjubkan. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga sama-sama saudagar, sama-sama niagawan. Ya, waktu saya pernah umroh tahun berapa saya lupa. Ya, wallahu alam ya, ini sejauh mana kebenarannya ya. Tapi kalau yang pasti bahwa ada akun rekening masih atas nama Utsman bin Affan, itu mungkin bisa jadi
ya, dari aset perkebunan kurma yang ada dikelola pemerintah, kemudian hasilnya dijual dan terus sampai sekarang. Ketika diajak ziarah ke Baki, kita sambil bincang-bincang, salah seorang mutawif itu menunjuk salah satu hotel dekat Baki yang sedang dibangun. Ya. Nah, itu menurut data dokumen pertanahan yang ada, ya, itu penelusurannya konon kabarnya itu lahannya milik Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, jadi ya, itu menjadi sebuah wakaf abadi. Dan sebagian dari pekuburan Baki, sebagiannya hampir mungkin bisa separuhnya atau seperempatnya, nggak tahu, itu juga termasuk wakaf dari Utsman bin Affan. Makanya makamnya ada jauh di tengah. Ya, karena keluarganya waktu itu meminta Utsman dimakamkan di tanah wakaf yang beliau beli sendiri untuk komplek pemakaman Baki atau perluasan dari pemakaman Baki waktu itu, ya, zaman itu. Adapun perluasan berikutnya yaitu oleh pemerintahan kerajaan, ya. Jadi kalau di sana itu ada rumah digusur, bangunan digusur untuk perluasan kuburan. Ya, kalau di sini kuburan digusur untuk perluasan rumah, jalanan. Ya, Masya Allah, ya. Baik. Nah, saya ingin sedikit menggarisbawahi dulu nih supaya kita clear dan clean tentang tadi kok sampai begitu. Apakah itu termasuk sesuatu yang melampaui kelaziman, melampaui kepatutan? Kalau harta okelah, 2 dibagi. Mana yang mau dilihat senang, ya. Ya, tapi kalau istri 2 kayak orang mindahin meja sama kursi gitu kan. Nah, ini kalau kita pakainya pakai baper, ya, bawa perasaan, ya memang agak susah. Tapi kalau kita jernih memahaminya, ya, secara proporsional, yang pertama, ya bisa jadi, ya, ini berkenaan dengan tradisi, dengan budaya, ya, kultur, tradisi, budaya Arab itu waktu itu mungkin, ya, orang menikah 1, 2 dan sebagainya itu satu hal yang biasa, ya. Dan mereka juga, ya, kadang berganti menikah, meninggal suaminya, nikah lagi dengan yang lain dan seterusnya, itu juga sudah biasa, ya. Artinya dengan ikatan Islam yang sangat tinggi nilainya itu, bahkan seperti yang ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi ini juga bukan sesuatu yang, karena, ya, seorang, katakanlah Abdurrahman bin Auf mengambil tawaran itu, dan istrinya pun juga mungkin dia merasa bahwa dia diceraikan dalam rangka dakwah dan memenuhi kebutuhan saudaranya, ya. Dan istrinya dia kalau diceraikan pun dia akan mendapatkan calon suami yang baru yang juga sama-sama, ya, seorang muslim yang baik, ya. Tapi sekali lagi ini, ya, satu bentuk, ya, case, ya, kasuistis memang, ya. Jadi nggak bisa juga di generalisir. Artinya ini gambaran puncak dari bagaimana mendahulukan kepentingan saudaranya, ya, di atas kepentingan dirinya sendiri, ya. Dan ini bisa juga kemudian seperti apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kaum Ansor yang begitu rupa memberikan support kepada saudaranya kaum Muhajirin. Surat Al-Hasr ayat 9. Di sini penggambarannya kira-kira. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan adapun orang-orang yang telah meninggal menetap lebih lama di kota Madinah sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka amat mencintai orang-orang yang hijrah ke negeri mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu. Mereka seperti tidak mendapatkan
adanya hajat yang berlebihan terhadap kebutuhan mereka sendiri dari apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Ya, mereka nggak butuh semuanya itu untuk dirinya. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Bahkan mereka tidak jarang mengutamakan di atas kepentingan dirinya sendiri, walau kana bihim khasasah, walaupun dia juga sebetulnya sangat perlu dan butuh dengan ya apa yang dimilikinya tersebut. Wa man yuqashuha nafsihi, barang siapa yang terjaga dari kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, itulah mereka orang-orang yang beruntung. Jadi ayat ini ya merupakan apresiasi spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Ansar yang sebegitu luas berbagi, sebegitu luas ya memberikan prioritas kepada saudaranya kaum Muhajirin. Baik, kita lanjut lagi.